Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Khalilur Rahman MHI, yang saya hormati segenap rekan-rekan sekalian yang telah hadir di meeting virtual pada kajian malam hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kelancaran di dalam menjalankan kajian pada malam hari ini, mengikuti kajian pada malam hari ini. Baik, seperti biasa sebelum dimulai, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita kaji bersama menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, karena sudah memasuki waktu 7:30 selanjutnya langsung saya pasrahkan kepada Pak Khalil selaku pemateri. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilman mubarakan nafi'an warzuqna fahman shaiban sari'an. Rabbana yassirna wa la tu'asir. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila jami'il masyayikhina wa ila jami'i asatidina wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa khususan ila muallifi hadzal kitab lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai teman-teman ya. Sebenarnya kondisi kurang fit ini, tapi ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maudi wasani, pembahasan yang kedua. Wa amma man, adapun orang al-mu'tabaru yang dianggap qabuluhu, apa diterimanya, fi sihhati hadzal aqdi, di dalam sahnya akad ini, fa innahu, maka ialah sesungguhnya hal tersebut yujadu fi syar'i, ialah ada fi syar'i, di dalam syariat Islam, ala darbaini, atas dua macam. Jadi siapa orang yang izinnya diterima, ini masih membahas tentang ketika menikah, izin siapa yang diterima, apakah si laki-laki, si calon suami, calon istri, atau enggak perlu kedua-duanya, cukup dengan wali. Nah, ini masih pembahasan lanjutan dari pembahasan selanjutnya. Di sini ada dua pembahasan. Ahaduhuma, adapun yang pertama dari dorbaini, dari dua hal itu, yu'tabaru fihi, ialah dianggap fihi, di dalam itu penerimaan sahnya akad itu, ridol mutanakihaini, apa ridonya kedua orang yang menikah, anfusuhuma atau anfusihima, dirinya keduanya orang menikah. Akni, saya bermaksud, ini menurut penulisnya Ibnu Rushd, az-zaujah waz-zaujatah, yaitu suami dan istri. Imma ma'al wali, ada kalanya ridhonya itu dibarengkan dengan ridhonya wali, wa imma dunahu, ada kalanya tanpa harus ada ridho wali, ala madhabiman, atas madhab ulama, la yushtarotu, yang tidak disyaratkan, al waliyu, apa wali,
fi ridol mar'ati, di dalam kerelaan seorang perempuan, al-malikati, yang memiliki amro nafsiha, perkara dirinya. Oke, ini kita bahas tentang siapa yang berhak diminta izin ketika mau menikah. Mungkin sering kita dengar istilah wali mujbir ya teman-teman ya. Tapi di sini kita bahas siapa sih yang berhak diminta izin ketika mau menikah. Kata orang anak muda sekarang, yang nikah itu saya, bukan orang tua saya, kan begitu. Nah ini sebenarnya siapa sih yang benar menurut syariat Islam? Di sini dibahas. Yang pertama itu menurut pendapat pertama, ini tentang laki-laki. Menurut pendapat yang pertama, yang harus diminta izin artinya harus ada kerelaan, yaitu adalah kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Ini harus. Jadi kalau menikah ya harus ada kerelaan suami istri, nggak boleh dipaksa. Baik oleh orang tuanya ataupun oleh orang lain, nggak boleh dipaksa. Sudah bukan zamannya Siti Nurbaya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada dua pendapat nih, ada dua pendapat. Yang pasti itu kan calon suami dan calon istri harus diminta izin. Artinya harus ada kerelaan. Kalau dipaksa nggak boleh. Cuman di sini ada dua pendapat. Apakah kerelaannya itu beserta walinya juga harus rela? Jadi misalnya keduanya sudah rela mau nikah, tapi walinya nggak rela, juga tidak sah. Ini menurut pendapat yang pertama. Ini pendapat madhab Syafi'i, Hambali, Maliki mengatakan seperti itu. Bahwa yang namanya calon suami dan calon istri kalau mau nikah ya harus ada kerelaan atau izin dari seorang wali. Kalau nggak gitu nggak sah, nggak bisa. Nah, akan tetapi di sini dijelaskan menurut mazhab Hanafi ini ya, madhabuman la yustaratu al wali ini mazhabnya Hanafi mengatakan seorang perempuan yang sudah memiliki dirinya sendiri, yaitu orang yang sudah balighh, perempuan yang sudah balighh, tidak perlu ada kerelaan dari wali. Nah, ini yang perlu dibedakan teman-teman ya. Kalau pendapat pertama, suami istri, calon suami dan calon istri harus ada kerelaan, plus harus ada kerelaan wali. Tapi menurut mazhab yang kedua, yang penting itu yang mau nikah, yaitu calon suami dan calon istri bagi perempuan yang sudah balighh atau memiliki perkara dirinya, kalau dalam bahasa kitab Bidayatul Mujtahid ini, yaitu orang perempuan yang sudah balighh, itu wajib dimintai izin, artinya harus ada kerelaan dari keduanya, walaupun tanpa izin dari wali. Maksudnya walaupun ada tanpa kerelaan dari wali, itu boleh. Kalau di Indonesia, mana yang dipakai? Ini kalau di Indonesia, pendapat yang kedua ini. Artinya kalau kita cek ya di Indonesia itu di kompilasi hukum Islam misalnya, yang mendapat kerelaan itu siapa? Ya suami istri, calon suami istri. Jadi orang tua nggak bisa memaksa tiba-tiba dinikahkan sah begitu. Misalnya si anak perempuan mondok tiba-tiba ketika datang tiba-tiba sudah dikatakan ini suami kamu. Itu nggak boleh. Kalau menurut pendapat yang kedua, dan di Indonesia berlaku seperti itu. Harus ada izin dari kedua belah pihak, calon suami dan calon istri. Nah, sedangkan wali juga harus ada. Nah, ini lebih mirip ke pendapat yang pertama ya. Bahwa harus ada kerelaan suami dan istri, harus ada kerelaan juga dari wali. Karena kalau Indonesia, kalau walinya menolak misalnya, dia tidak menerima anaknya itu menikah, tidak terima anaknya menikah dengan calon suaminya misalnya, maka nggak sah. Walaupun nanti ada istilah wali adol. Nah, ini juga menarik konsep wali adol. Wali adol itu wali yang enggan menikahkan anaknya karena beberapa hal. Nanti di pembahasan wali masih agak panjang ini ya. Tapi saya kasih bocoran. Di pembahasan wali nanti disampaikan bahwa dalam mazhab Syafi'i kalau walinya adol itu berarti walinya enggan menikahkan anaknya, anak perempuannya, maka menurut mazhab Syafi'i langsung beralih kepada wali hakim. Jadi misalnya ayahnya enggan, tanpa ada alasan yang jelas. Bukan karena anaknya misalnya yang mau dinikahi non-muslim misalnya. Nah, itu nggak ada alasan untuk mengajukan wali adol ke pengadilan, tidak. Tapi karena adolnya memang tidak jelas, misalnya calonnya sudah sekufu artinya sepadan. Ya secara keluarga sudah baik,
nasabnya atau kepribadiannya sudah baik. Lalu orang tuanya enggan menolak, ini bisa mengajukan wali adol secara hukum loh ya, walaupun secara etika kurang baik. Nah, dalam buku saya tulis, dalam buku Rumah Tangga Surgawi saya tulis, restu orang tua itu harga mati. Jangan macam-macam ya, walaupun boleh. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Walaupun secara fikih itu boleh menikah dengan konsep wali adol, jadi orang tuanya nggak setuju, lalu diajukan ke pengadilan wali adol, ternyata disahkan, secara hukum boleh, baik hukum negara ataupun fikih itu sah, nikahnya sah. Jadi yang nikahkan nanti wali, dalam hal ini KUA nanti ya. Tapi secara etika itu nggak baik. Dan untuk membangun masa depan rumah tangga itu kurang baik. Ya gimana nggak baik kalau misalnya pernikahannya tanpa ada restu dari orang tua. Itu nggak baik itu ya. Nanti kalau sudah hari raya, yang lain mudik, pulang kampung, nah ini karena nggak ada restu, mau mudik kemana? Nggak bisa. Orang tuanya ketika si anak sudah sekolah misalnya, dia cerita tentang kakek neneknya, lah ini si anaknya ini nggak bisa cerita tentang kakek neneknya karena nggak direstui oleh, dulu pernikahannya nggak direstui, pokoknya ribet ya. Ya makanya jangan sampai menikah tanpa ada restu orang tua, harus ada restu orang tua. Restu orang tua harga mati, bukan harga hidup, harga mati. Oke, selanjutnya ini menarik ini ya, kajian ini ya. Wa imma awasani, adapun yang kedua, yukta baru dianggap fihi di dalam itu penerimaan sah, kesahan akad itu ridol auliya'i faqat, ridho wali, para wali saja. Wa fi kulli wahidin min hadaini ad-darbaini, dan bagi masing-masing dari dua macam ini masa ilu, adapun beberapa persoalan, ittafaku alaiha, ittafaku yang sepakat siapa ulama alaiha atas terhadap persoalan itu, wa masailu ihtalafu, dan beberapa persoalan ihtalafu yang berbeda pendapat siapa ulama fiha di dalam masail itu, wa nahnu nadhkuru minha, dan kami penulis nadhkuru menyebutkan minha darinya masail itu, qawaidaha, prinsip-prinsipnya atau kaedah-kaedahnya, wa usulaha, dan pokok-pokoknya, fanaqul, maka kami berkata. Artinya begini, kalau pendapat pertama itu mengatakan kan si kedua belah pihak, calon suami calon istri, wajib mendapat restu atau wajib mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Nah, kan seperti itu ya, harus ada. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua mengatakan begini, ya. Oh, nggak perlu restu dari persetujuan dari anak, itu nggak perlu. Yang penting wali sudah menyetujui, ya sudah cukup. Nah, yang kayak saya contohkan tadi, misalnya ada laki-laki melamar seorang perempuan kepada orang tuanya, si perempuan masih di pondok, dan oleh orang tuanya, oleh ayahnya diterima dan diakadkan tanpa sepengetahuan anak. Apakah sah? Menurut pendapat yang kedua ini boleh. Ini dulu di dalam kitab yang lain diceritakan, salah satu dasarnya adalah cerita dari ini, siapa itu, putrinya Sayyidina Ali. Jadi putrinya Sayyidina Ali itu siapa namanya? Lu ya? Jadi yang namanya Sayyidina Umar itu sahabat Rasulullah, khalifah yang kedua, itu sangat ingin sekali menyambung tali persaudaraan begitu ya dengan Rasulullah. Padahal Sayyidina Umar itu kan sudah sangat dekat dengan Rasulullah. Tapi Sayyidina Umar ini ingin menyambung tali persaudaraan. Persaudaraan secara betul-betul saudara, bukan saudara seiman saja, tapi nyambung begitu. Akhirnya apa? Akhirnya bilang ke Sayyidina Ali, jadi saya ingin menikahi anakmu karena ingin menyambung tali silaturahim itu tadi. Karena anaknya Sayyidina Ali dari Fatimah, berarti kan nanti keturunannya, jadi Sayyidah Fatimah itu putri dari Rasulullah, punya anak perempuan, sedangkan anak perempuannya itu tadi ingin dinikahi oleh Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar itu ingin menikahi putrinya Sayyidina Ali karena ingin menyambung tali silaturahim atau tali kekeluargaan itu tadi. Dan ternyata disahkan oleh Sayyidina Ali, diterima setelah diskusi alot begitulah kira-kira, itu diterima oleh Sayyidina Ali. Akhirnya apa? Putrinya Sayyidina Ali itu kaget sekali.
Jadi ketika kan nggak tahu ya, nggak diminta izin, kaget. Ketika dalam kita itu dijelaskan ketika dipegang atau bertemu begitu ya, saya nggak lupa. Itu kaget putrinya. Loh, kenapa kamu melakukan seperti itu? Lalu Sayyidina Ali mengatakan itu adalah suami kamu, kata Sayyidina Ali. Nah, kata putri Sayyidina Ali mengatakan andaikan bukan karena karena ayah saya maka saya tidak mau, ya mungkin karena terpaut usia yang begitu jauh mungkin ya. Oke, jadi pada intinya pendapat yang kedua ini mengatakan yang penting yang mendapat kerelaan itu adalah siapa? Adalah wali-wali. Anak nggak perlu mendapat kerelaan. Bagaimana dengan yang sudah dewasa? Nanti kita bahas setelah ini. Baik laki-laki atau perempuan kita bahas lebih detailnya. Ini hanya gambaran umumnya saja. Kalau pendapat pertama mengatakan tadi harus ada kerelaan dari anak kedua belah pihak. Begitu ya. Tapi tadi ada perbedaan pendapat. Apakah harus dengan walinya atau tanpa wali sekaligus? Tadi berbeda pendapat. Tapi kalau menurut yang kedua ini, pokoknya yang penting walinya memberi izin sudah cukup. Gak perlu anaknya itu gak perlu karena dianggap orang tuanya lah yang lebih paham. Nah, ini yang kedua ini ya, menarik juga. Ini lebih dekat pada mazhabnya Syafi'i. Kalau yang pertama itu kalau dikaji lagi ke mazhab Syafi'i pun kurang cocok sebenarnya tadi ya. Karena kalau mazhab Syafi'i anak pun itu gak wajib diminta izin kalau yang belum balik ya. Tapi disunahkan saja. Nah, kalau pendapat kedua ini lebih cocok, lebih dekat dengan pendapatnya Syafi'i. Jadi pokoknya wali sudah setuju, ya sudah cukup. Nah, ini istilahnya nanti wali mujbir. Menurut mazhab Syafi'i, wali mujbir itu ayah dan kakek. Begitu juga mazhab Hambali. Wali mujbir itu hanya dua, ayah dan kakek. Tapi menurut mazhab Malik, wali mujbir itu iya betul ya. Mazhab Maliki itu hanya ayah saja, kakek tidak. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau keliru, saya buka lagi di buku saya. Jadi saya nulis itu ya kadang lupa-lupa juga ya. Walaupun nulis buku, tapi ya kadang lupa isinya. Jadi kalau ditanya kadang ngerpek lagi buku sendiri. Ini bukan ngerpek sebenarnya. Lihat tulisan sendiri. Oke, selanjutnya. Bagaimana dengan yang laki-laki sekarang? Kita fokus ke yang laki-laki. Jadi ini masih pendapat tentang yang diminta izin itu sebenarnya anaknya plus walinya atau anaknya saja atau walinya saja. Amar rijalu, adapun laki-laki, anak laki-laki, al-balighunah yang baliw, al-ahraru yang merdeka, al-malikuna li amri anfusihim yang memiliki perkara dirinya, urusan dirinya. Ini maksudnya laki-laki yang merdeka, bukan budak ya. Bagi laki-laki yang sudah merdeka, fa innahum maka sesungguhnya mereka ulama ittafaku bersepakat ala istirati ridhahum tentang syarat ridhonya rijal tadi, laki-laki tadi, wa qabulihim dan penerimaan rijal itu visi hati nikahi dalam sahnya akad nikah. Nah, jadi begini teman-teman semuanya, kalau laki-laki, anak laki-laki sudah balighh, kan dia ini ahrar itu bebas, merdeka, bukan budak. Ya kayak mungkin yang ada di forum ini ya, bagi laki-laki yang sudah merdeka, bagi laki-laki yang sudah balighh, maka ulama sepakat wajib diminta izin bagi mereka. Termasuk semua madhab ini, madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi sepakat bagi anak laki-laki wajib diminta izin. Meskipun orang tua berstatus mujbir, ayah dan kakek, wajib meminta izin persetujuan kepada anak laki-lakinya yang sudah balighh. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi meskipun mazhab Syafi'i yang terkenal dengan istilah wali mujbir itu, walaupun semuanya sebenarnya ada istilah wali mujbir, itu tetap sepakat bahwa bagi laki-laki bebas. Bebas dalam arti tidak, dalam tanda kutip ya, tidak boleh dipaksa oleh orang tuanya, oleh ayah dan ibunya. Ya, cuman biasanya kalau santri itu meskipun boleh nurut saja ya, apalagi kiainya yang bilang ya, nah kamu nikah dengan anak itu ya, apalagi yang dipilihkan itu cuantik, hafidhah, kaya raya. Wah itu nggak usah pakai madhab-madhaban saya kira itu ya. Yang penting sudah begitu, oke Kiai, siap Kiai, begitu ya. Masalahnya itu kalau dipaksa itu karena biasanya yang dipilihkan itu kurang baik.
dalam segala aspek. Itu masih mikir-mikir ya. Biasanya kalau yang dipilihkan yang kurang baik itu ribet masalah madhab. Wah tidak Kiai, menurut madhab ini. Biasanya begitu. Karena calon yang dipilih dianggap kurang baik, gak cocok lah ya. Tapi kalau yang dicari itu adalah yang dijodohkan itu ya tadi, bagi yang laki-laki calonnya ada cuantik, bagi yang perempuan calonnya itu gagah, buantang, kaya, baik gitu ya. Itu nggak pakai madhab-madhaban. Sudah Kiai, saya pokoknya sami'na wa ta'na, karena cocok. Coba kalau nggak cocok ya, itu sibuk cari madhab. Kayaknya begitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau laki-laki merdeka tetap wajib dimintai izin. Wahtalafu hal yujbaru al-abdu ala nikahi hal yujbiru al-abda ala nikahi sayyiduhu wal wasi mahjurahu. Cuman ulama berbeda pendapat tentang laki-laki yang berstatus budak. Ini nanti pembahasannya beda ya. Saya teruskan ya untuk pembahasan budak ini, bukan nggak penting pembahasannya, tapi kita bahas yang lebih kontekstual saja. Maka saya lanjutkan. Kalau tadi kan yang perempuan, yang laki-laki ya. Sekarang kita bahas yang perempuan. Nah, ini langsung wa amman nisa'u. Kalau tadi laki-laki wajib diminta izin yang sudah balik. Bagaimana dengan yang perempuan? Wa amman nisa'u, adapun anak perempuan allati yang baru dianggap ridhohuna apa ridhonya mereka fin nikah dalam nikah, fattafaku maka mereka sepakat ala tibari ridho sayyibi atas menganggap ridhonya perempuan yang sudah janda al-balighi yang sudah balik liqauli alaihi salatu wassalam wasayyibu adapun seorang janda perempuan tu'ribu itu artinya boleh menyatakan pendapat atau bisa menyatakan pendapat an-nafsiha dari dirinya. Illa mahaka anil Hasan al-Basri, kecuali suatu yang diriwayatkan oleh Hasan al-Basri. Nah, jadi begini teman-teman semua. Kalau tadi kan bahas laki-laki, wajib diminta izin. Sekarang kita bahas perempuan. Nah, ini menariknya ya. Entah kenapa berbeda. Ini menarik kalau diteliti. Kalau laki-laki tadi tidak dibahas apakah laki-lakinya ini perjaka atau duda. Kan begitu ya. Pokoknya laki-laki terserah perjaka atau duda wajib diminta izin. Nah, kalau perempuan masih dibagi. Dia duda atau dia janda atau perawan. Balik atau tidak. Nah, ini yang masih dibedakan. Di sini ulama sepakat. Bagi perempuan yang janda, perempuan yang sudah sudah pernah menikah, cuman terminologi janda ini juga ulama berbeda pendapat teman-teman ya. Di buku saya juga saya tulis, di buku hukum perkawinan Islam itu saya tulis. Ada yang mengatakan kalau mazhab Syafi'i yang disebut janda itu ya karena nikah itu ya. Cuman mazhab yang lain ada yang mengatakan orang yang berzina atau diperkosa misalnya itu sudah dianggap janda. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ulama itu luar biasa ya. Bab janda saja dibahas sedetail itu. Ini luar biasa. Oke, saya lanjutkan. Jadi bagi perempuan yang sudah janda dan baleu, ingat ya, dua kategori. Janda dan dia sudah baleu, maka sama statusnya seperti laki-laki yang sudah baleu tadi. Wajib diminta izin. Walaupun walinya disebut dengan wali mujbir, seperti mazhab Syafi'i mengatakan seperti itu, anak perempuannya yang sudah pernah menikah wajib diminta izin. Karena ada hadis Rasulullah, wasayyibu tu'aribu an nafsiha. Bisa menyatakan pendapat atas dirinya. Jadi wajib. Meskipun perempuan dia wajib diminta izin ketika mau menikah. Nggak boleh dipaksa tiba-tiba dinikahkan. Nggak sah. Jadi kayak tadi tiba-tiba orang tuanya menikahkan dengan seorang, walaupun si orang tua ini menjadi wali ya. Walinya tetap ada menurut mazhab Syafi'i. Tapi dia dinikahkan dengan laki-laki tanpa sepengetahuan janda itu tadi, itu nggak sah. Karena syaratnya harus diminta izin, harus dimintai pendapat. Oke. Selanjutnya apa tadi? Nah, bagaimana kalau sekarang wahtalafu? Cuman di sini saya katakan tadi kan ulama sepakat. Cuman yang berbeda itu di sini Hasan al-Basri. Berarti nggak sepakat. Ada perbedaan. Hanya satu orang ini. Wahtalafu fil bikri al-balighi wa fis sayyib wa fis sayyib apa ini? Al-ghairil balighi. Kayaknya nih ya.
kurang tepat tulisannya ya. Seharusnya wafis sayyibi ghairi, nggak ada alnya ya. Kalau al ghairi kok repot bacanya. Biasa salah ketik ya. Kalau nggak keliru seperti itu. Wahtalafu, dan ulama berbeda pendapat fil bikri, dalam status hukum perempuan yang perawan belum pernah menikah, al balighi yang sudah balighh, wa fis sayyibi, dan janda ghairil balighi yang belum balighh, malam yakun, selama tidak ada atau tidak ada malam yakun dahar, selama tidak tampak, minha darinya biker al baligh atau sayyib al ghairi baligh, al fasadu apa, kerusakan. Fa'amal bikru al baligh, adapun status hukum perempuan perawan yang sudah balik, faqala Malikun wasyafi'i, menurut madzhab Malik dan Syafi'i, wa ibnu Abi Laila, dan menurut Abi Laila, lil abi faqat ayyujbiroha alan nikahi, yaitu maka ayahnya saja yang menjadi wali mujbir terhadap pernikahan. Wa qala Abu Hanifah was-Sauri wal Auza'i wa Abu Saur wa jamaah la buddah min i'tibari ridhoha. Wa faqahum, dan sependapat hum kepada mereka Malikun, siapa Malik, fil bikri al mu'nisati, di dalam tentang perempuan atau perawan yang sudah dewasa, ala ahadil qaulaini, atas salah satu pendapat. Oke, saya simpulkan penjelasan ini maksudnya apa. Tadi kan dibedakan untuk perempuan ya. Kalau perempuan itu janda sudah balighh, ini kan janda dan sudah balighh, maka wajib dimintai izin. Wajib. Bagaimana dengan perempuan yang yang perawan, belum pernah menikah tapi sudah balighh? Atau ini ada dua ya. Perempuan yang sudah balighh tapi belum pernah menikah, atau janda tapi statusnya masih belum balighh. Apakah ada? Ya bisa jadi ada ya. Berarti ini pendapat ini membolehkan pernikahan anak. Nah, di sini kan dijelaskan perempuan janda tapi belum balighh. Wah, ini bagi aktivis gender ini perlu dikritisi ya, pendapatnya, bukan kitabnya, pendapatnya. Oke, intinya begini, bagi perempuan yang belum pernah menikah tapi sudah balighh, atau janda tapi belum balighh, maka ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Malik mengatakan hanya orang tuanya saja, hanya ayahnya saja yang boleh ini ijbar. Hanya ayahnya saja yang boleh memaksa dia menikah. Artinya status wali mujbir hanya ayahnya saja. Ya, hanya ayahnya saja. Kalau begitu boleh memaksa orang tua itu, misalnya kayak tadi anaknya sudah balighh tapi statusnya masih perawan, anaknya mondok atau kuliah, tiba-tiba datang ke rumah, "Nak, inilah suami kamu." Itu ya. Nanti ada judul sinetron itu, "Suamiku orang yang tak ku kenal." Misalnya seperti itu. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Malik itu sah. Walaupun tanpa persetujuan anak tadi. Tapi menurut mazhab Hanafi, jangan, nggak bisa. Menurut mazhab Hanafi, perempuan yang sudah balighh, intinya kalau mazhab Hanafi itu yang penting sudah balighh. Kalau perempuan sudah balighh, maka wajib dimintai, termasuk yang sudah ini tadi ya, sayyib yang sudah balighh, itu wajib dimintai pendapatnya. Jadi nggak bisa, misalnya orang tuanya memaksa, anaknya nggak setuju, maka bisa difasad, bisa dirusak pernikahan itu. Oke, itu kesimpulan untuk kajian kita hari ini. Mana yang paling kontekstual diterapkan di Indonesia? Tidaknya kalau melihat aturan di kompilasi hukum Islam, teman-teman ya, maka pendapatnya lebih mengarah kepada campuran. Ya, mengarah kepada campuran. Mengapa saya katakan campuran? Karena begini, kalau menurut mazhab, begini ya, campurannya begini. Kalau menurut mazhab Hanafi, di Indonesia kan begini teman-teman ya. Perempuan yang sudah balighh, menurut mazhab Hanafi kan harus dimintai pendapatnya. Dan ini yang dipakai di Indonesia. Jadi perempuan yang sudah balighh wajib dimintai pendapatnya. Yang perempuan itu tidak boleh seorang ayah memaksa dia atau menikahkan tanpa persetujuan, itu nggak boleh. Bagaimana dengan perempuan yang belum balighh di Indonesia? Nah, ini saya katakan campuran. Kalau mengikuti mazhab Hanafi, teman-teman semuanya ya, kalau mengikuti mazhab Hanafi,
perempuan yang belum balighh itu boleh dipaksa oleh orang tuanya. Boleh dipaksa dalam arti tanpa persetujuannya pun itu sah. Ini menurut mazhab Hanafi. Tapi ternyata di Indonesia tidak pakai mazhab Hanafi 100%. Ya. Ternyata di Indonesia bagi perempuan yang masih statusnya belum balighh, di Indonesia kan ada namanya dispensasi nikah. Misalnya dia belum balighh, saya nggak tahu balighh itu umur berapa ya kalau perempuan. Nanti bisa didiskusikan teman-teman ya, bisa disampaikan pendapatnya. Kalau perempuan itu berapa sih usianya kira-kira kalau balighh itu. Tapi di Indonesia, perempuan yang belum balighh pun itu tetap harus dimintai pendapatnya. Makanya saya katakan di Indonesia ini tidak mazhab Hanafi 100%, tidak mazhab Syafi'i 100%. Karena kalau mazhab Syafi'i, kalau perempuan belum balighh ataupun setelah balighh, yang penting belum pernah menikah, maka orang tua ayah masih berhak untuk menikahkan tanpa seizinnya. Nah, ini ya. Jadi di Indonesia ini campuran dari berbagai macam. Enggak apa-apa Pak dicampur begitu. Itu namanya talfik. Kalau taufik demi kemaslahatan dan yang merumuskan itu orang yang sudah ahli, ya para mujtahid. Kompilasi hukum Islam itu kan yang merumuskan bukan kaleng-kaleng lah kalau bahasa kita, tapi para kiai, para ulama, para akademisi dan lain-lain yang sudah paham. Jadi enggak masalah. Karena yang terpenting adalah kemaslahatan. Saya kira begitu teman-teman untuk pembacaan kitab dan penjelasan. Bisa jadi apa yang saya sampaikan keliru, baik bacaannya, terjemahannya, penjelasannya. Monggo kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih Mas Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan yang sangat menarik sekali. Dan seperti biasa, selanjutnya adalah sesi diskusi. Mungkin ada monggo. Mungkin ada yang bertanya, bisa raise hand. Ya, silakan Mbak Syarifah Zanubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ya, tanglet Ustaz. Saya pernah dapat cerita niku, itu ada seorang laki-laki yang dipaksa menikah. Kemudian perempuannya mau, tapi laki-lakinya itu tidak mau. Tapi akhirnya tetap melaksanakan pernikahan. Itu sebenarnya hukumnya boleh apa boten nggih? Soalnya kan tadi kan katanya yang laki-laki itu harus mengutarakan pendapatnya sendiri. Ya, baik. Jadi lelaki yang menikah terpaksa seperti itu Mbak Syarifah ya. Nggih. Nggih. Siap. Mungkin ada yang lain lagi? Ya, monggo Mas M. Dani Al-Jawi. Silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Ustaz. Tentang status anak yang mana anak tersebut itu hasil dari hubungan sebelum nikah ngoten Ustaz. Ketika orang tuanya cerai niku nderek sinten ngoten. Oke, jadi anak di luar nikah, ini luar nikahnya nikah siri ya, atau memang tidak ada ikatan apa-apa seperti itu? Tidak ada ikatan Ustaz. Oh, tidak ada ikatan. Jadi apa namanya MBA gitu ya. Malah belum merit ya. Nggih. Nggih, anaknya ibunya berarti. Terus ortu cerai. Saya ini bertanya-tanya, kalau belum menikah tapi kok udah cerai gitu. Kan cerai itu terjadi setelah menikah gitu. Gimana Mas Dani? Niku, napa niku? Ketika sudah lahir, hak asuhnya itu gitu ya. Nggih, ngoten menawi. Oke, siap. Siap. Oke, terima kasih Mas Dani. Ini mungkin ada pertanyaan di chat juga. Jadi sambil lalu mungkin dijawab 2 pertanyaan, sudah ada 3 pertanyaan ini.
Yang pertama dari Mbak Syarifah Zanubah terkait lelaki yang menikah terpaksa, tidak cinta tapi dipaksa menikah dengan seorang perempuan, pilihan orang tuanya mungkin. Dan yang kedua dari Mas Dani Aljawi terkait status anak yang hasil hubungan luar nikah atau zina dalam bahasa kitabnya. Kemudian bagaimana pola hak asuh dari anak yang lahir tanpa dosa itu, seperti itu. Selanjutnya dari akun of CMNBL. Maaf, istilah menerapkan aturan dari berbagai madhab, istilahnya apa nggih? Tolong dituliskan Indo dan Arabnya. Istilah menerapkan aturan dari berbagai madhab. Ini saya kurang paham, mungkin bisa diklarifikasi lagi ini. Oke, tapi sambil menunggu klarifikasi beliau karena mungkin tidak bisa on cam, bisa dijawab dulu oleh jenengan, Pak. Itu pertanyaan awal nih ya. Oke. Teman-teman, pertanyaannya seputar apa yang saya kaji boleh, atau di luar itu tapi persoalan pernikahan juga boleh ya. Insya Allah kalau saya tahu saya jawab, kalau nggak tahu ya saya bilang nggak tahu ya. Atau nanti persoalan ibadah, kalau saya tahu saya jawab, kalau saya tidak tahu ya nggak saya jawab, itu aja ya. Oke, saya jawab tadi yang ini dulu ya, yang laki-laki dipaksa. Ini jarang-jarang loh ya, biasanya yang perempuan yang dipaksa. Ini jarang-jarang ada laki-laki yang dipaksa. Berarti itu tadi ya, berarti calonnya kurang baik ini, kok dipaksa. Kalau calonnya itu cocok, nggak perlu dipaksa biasanya. Tapi ini sudah terjadi. Gimana sih? Tadi kalau berdasar kitab Bidayatul Mujtahid, ulama kan sepakat tuh ya, bahwa laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah balighh, maka tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa itu artinya tidak boleh dinikahkan tanpa seizinnya. Harus ada izin dari si laki-laki. Berarti ya nggak boleh, nggak sah berarti. Ya, karena dipaksa tiba-tiba begitu ya, tiba-tiba sudah loh, kok saya sudah dinikahkan, maka nggak bisa, nggak boleh ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Begitu juga yang perempuan tadi, perempuan yang sudah janda tiba-tiba sudah dinikahkan, ya nggak bisa ya. Oke, selanjutnya itu nanti kalau ada pertanyaan ulang atau respon nanti bisa di ini ya, ditanyakan ulang ya. Yang kedua tentang anak yang lahir karena perzinahan. Nah, anak yang saya bahas status anaknya dulu. Pokoknya anak yang lahir dari hasil perzinahan itu, ketika anak itu lahir, kok bapak ibunya belum menikah, nah ini hitungannya ya. Ketika anak itu lahir, bapak ibunya belum menikah, maka anak ini hanya bernasab kepada ibunya. Nah, itu saja. Tidak bernasab kepada ayahnya. Kalau di putusan MK itu kan dibahas hanya masalah keperdataan. Yang penting bisa dibuktikan dengan apa itu tes DNA dan lain-lain, maka bisa memiliki hubungan keperdataan. Tapi tidak masuk nasab. Beda nanti ya, masalah hubungan keperdataan dan nasab itu beda. Nah, bagaimana dengan anaknya nanti? Itu ke siapa? Saya bahas dulu yang sah dulu ya. Kalau anak itu sah, nanti ketika suami istri itu bercerai, ada namanya hadonah atau hak pengasuhan anak. Ini yang sah dulu. Kalau yang sah itu sebelum baligh begitu ya, atau sebelum tamyiz, anak itu ikut ibunya. Itu aturan normalnya. Kecuali nanti ibunya murtad misalnya, atau ibunya tidak berperilaku baik, tidak bisa bertanggung jawab, maka bisa diasuh oleh ayahnya. Ini kalau belum tamyiz. Tapi ketika sudah tamyiz, diberi pilihan. Mau ikut ayahnya atau ibunya. Ini bagi yang sah ya. Bagaimana kalau yang tidak sah? Ya secara aturan normal, ikut kepada ibunya. Jadi ya ayahnya itu bukan ayahnya berarti ya. Ya ayah biologisnya nggak bisa dikenai tanggung jawab. Tapi sekali lagi teman-teman ya, kalau menurut putusan MK itu, menurut pemahaman saya, di aturan negara itu bisa nanti dimintai tanggung jawab asalkan bisa dibuktikan apa itu tadi, dibuktikan DNA-nya dan lain-lain bahwa ternyata anak yang lahir ini anak biologisnya orang itu tadi. Nah, maka nanti ada hubungan keperdataan. Apa gunanya hubungan keperdataan itu? Ya misalnya kayak nafkah. Maka si ayah itu tadi walaupun dia tidak menikah, maka ya wajib menafkahi. Nanti sampai ke sana.
Tapi menurut fikih ya, menurut fikih berarti hak asuhnya ya ibunya, ayahnya itu nggak punya hak asuh. Walaupun ini ya kasihan juga si anaknya. Tapi dalam fikih itu ini pandangannya begini. Ini sebagai apa istilahnya hukuman bagi seorang laki-laki sehingga dia tidak bisa bernasab dengan ayahnya. Ayah anak itu kan suatu kebanggaan begitu. Sehingga ketika perzinahan dilakukan dan anak itu lahir sebelum adanya ikatan pernikahan, maka anak itu nggak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Oke. Yang terakhir itu talfik istilahnya. Nanti silakan ditulis ya. Ya talfik atau tulisan Arabnya tak fathah, lam sukun, fa kasroh, ya sukun, qaf sukun. Talfik. Talfik itu istilah menyampur adukan beberapa pandangan ulama atau beberapa mazhab dalam satu persoalan. Itu talfik. Ulama mengatakan, bukan mayoritas ya, sebagian ulama mengatakan nggak boleh. Apalagi bagi orang awam. Awam itu ya nggak paham dalilnya. Dalil itu tidak hanya Al-Quran dan Sunnah ya teman-teman. Bisa nanti ijma, qiyas, istishab. Wah banyak sekali. Bagi yang nggak paham dalil ya nggak boleh talfik. Kenapa? Ya karena ya itu tadi nggak tahu dalilnya kok mencampur-campur madhab. Kalau sudah satu madhab ya sudah satu itu saja. Cukup satu panduan. Tapi bagi bagi ulama-ulama yang sudah ahli, talfik itu dibolehkan selama tidak tidak melanggar aturan syariat dan membawa kemaslahatan. Saya juga sudah pernah nulis bab talfik ini. Saya mengutip kitabnya Wahbah Zuhaili yang berjudul Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Itu di juz pertama itu bahas talfik. Sekitar 10 halaman mungkin atau lebih itu membahas talfik. Dan sudah saya tulis. Tidak saya terjemah, tapi saya tulis inti-intinya. Sekitar 10 halaman juga saya tulis itu. Ya hanya nulis gitu saja, belum saya publish ya. Intinya untuk kemaslahatan dan tidak melanggar itu nggak ada masalah. Dan itu sudah dilakukan ya di Indonesia. KHI itu saya katakan tadi itu kalau ingin tahu talfik itu boleh atau tidak ya KHI itu talfik banget gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Silakan boleh direspon lagi. Ya, ini ada respon dari Mbak Nimas Ayu. Lalu bagaimana jika anak hasil zina kalau menikah? Apakah binnya menjadi bin ibunya seperti itu? Jadi nisbat ketika menikah itu bagaimana? Kalau kaitannya dengan hukum, nah kalau kaitannya dengan hukum ya teman-teman ya, anak itu kalau mau nikah, anak perempuan tadi, intinya itu tadi, ketika lahir anak itu orang tuanya, ayah ibu biologinya tidak menikah, berarti itu anak hasil zina atau anak tidak sah. Ya. Tapi gak enak juga ya dikatakan anak tidak sah itu bagi anak orang tuanya maksudnya. Tapi bagi anaknya jangan dikatakan anak tidak sah, apalagi anak zina, tidak. Itu sebutan untuk orang tuanya saja sebagai hukuman. Kalau anaknya ya anak seperti biasa ya, anak normal pada umumnya. Nah, anak yang seperti itu nanti kalau nikah pertama walinya itu adalah wali hakim istilahnya. Kenapa? Ya bagi ulama yang mengatakan wali itu harus laki-laki, pihak laki-laki. Nah, karena sudah nggak ada pihak laki-lakinya, maka kembali ke wali hakim. Begitu ya. Semua ulama sepakat seperti itu. Lalu waris misalnya. Si laki-laki tadi yang menghamili, entah menghamili atau kalau menghamili kan seakan-akan yang laki-laki saja yang menikmati. Ya bukan menghamili berarti melakukan bersama-sama. Ketika si laki-laki mati, meninggal ya nggak dapat waris, karena tidak ada hubungan nasab. Maka hubungan nasab itu sangat penting teman-teman semuanya ya. Makanya di KUA itu kalau nikah ada proses namanya rafa. Rafa itu sebenarnya nggak ada istilah resminya rafa itu. Di KHI nggak ada istilah rafa ya. Bahkan di mana ya di aturan atau apa itu nggak ada istilah rafa setahu saya. Ya rafa itu istilah KUA saja. Intinya ketika mau nikah diperiksa dulu, diobservasi, dianalisis. Ini apakah ada halangan pernikahan atau tidak? Karena nanti berdampak pada anak itu tadi sah atau tidak. Misal nih ya, ternyata yang dinikahi walinya tidak sah. Misalnya nih ya, ayahnya jelas-jelas ada. Tapi mungkin karena benci pada ayahnya,
istrinya sudah bercerai. Ini yang biasa terjadi. Suami istri, suaminya bercerai, suami istrinya bercerai, nggak mau walinya itu ayahnya. Ada padahal, tapi ke KUA dia bohong. Oh, suami saya hilang atau mati sudah ya. Kadang begitu karena sudah benci, cerai akhirnya benci ya begitu. Anak perempuannya mau nikah dibilang suaminya sudah mati atau sudah hilang nggak jelas. Akhirnya yang nikahkan siapa? Ya bisa dia bilang ya langsung ke wali hakim. Nah, padahal masih ada. Nah itu kan tidak sah sebenarnya. Makanya hati-hati. Kalau tidak sah gimana? Ya berdampak pada anaknya nanti. Anak yang lahir dari anak perempuan itu tadi bisa tidak sah. Ya karena pernikahannya tidak sah sejak awal. Seperti itu. Makanya betul-betul hati-hati nih masalah bab pernikahan ini. Kecuali di KHI ya teman-teman ya. Di KHI itu agak unik juga. Makanya saya katakan KHI ini percampuran dari berbagai mazhab. Saya keliru pasal berapa itu di KHI dijelaskan kalau nggak keliru ya nanti teman-teman bisa nambah. Persoalan yaitu tadi, misalnya ternyata setelah anak ini lahir diketahui misalnya ya suami laki-laki dan perempuan menikah, punya anak lahir, sudah sah dicatatkan di KUA sudah sah. Anaknya lahir. Ternyata diketahui di kemudian hari suami istri itu punya hubungan rodoah atau sepersusuan misalnya. Itu kan dianggap gak sah. Tapi di KHI itu ada kata-kata begini. Untuk aturan ini, untuk aturan tidak sahnya anak itu tidak berlaku surut bagi kasus-kasus itu kayak tadi. Tidak berlaku surut artinya anaknya tetap dianggap sah. Makanya ini perdebatan, ini unik ini ya. Saya kira begitu ya. Ada respon lagi, silakan. Kalau masalah sebutannya bin siapa itu kan sebutan saja ya. Kalau di Indonesia kakak itu nggak ada istilah bin, kecuali di Malaysia ada bin siapa, saya kurang tahu kayak gitu ya. Kalau cuma sebutan kan nggak ada kaitannya dengan hukum. Oke, silakan dilanjut. Ya, tadi merespon anak zina itu tadi. Tapi kemudian ketika masa kehamilan yang awalnya sifah tapi kemudian nikah itu pria dan perempuan yang berzina dinikahkan di saat perempuan tersebut hamil lalu bercerai, apakah menurut hukum Islam pria yang tadi menghamili lalu menikahi perempuan yang dihamili tadi itu mempunyai tanggung jawab atau tidak terhadap biaya anak yang lahir dari hasil zina tersebut? Ini agak aneh ya, pertanyaannya kayak sinetron nih. Perempuan berzina dinikahkan, pria dan perempuan dinikahkan dalam keadaan hamil, kemudian cerai. Nah, ini biasanya yang terjadi masyarakat begitu ya teman-teman. Jadi karena ingin menutup aib keluarga, karena sudah NBA, nikah by accident, sudah hamil duluan, sudah 3 bulan, itu akhirnya dinikahkan kan begitu untuk menutup aib. Tapi ya, biasanya karena terpaksa, ya karena sudah kandung begitu dinikahkan, tapi setelah nikah akhirnya cerai, biasanya begitu. Dan itu banyak kasus-kasus kayak ini banyak. Saya bahas dulu persoalan ininya dulu ya, persoalan boleh tidak perempuan yang berzina dengan laki-laki hamil boleh tidak nikah dengan laki-laki dalam keadaan hamil. Nah, ini ulama berbeda pendapat teman-teman ya. Jadi bagi perempuan yang hamil boleh tidak menikah. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki atau Hanafi ya, Hanafi kalau nggak keliru, saya agak lupa. Yang pasti Syafi'i. Di buku saya sudah saya tulis. Ya cuman begini nih kadang lupa. Di mazhab Syafi'i mengatakan boleh perempuan yang hamil itu boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau ini menariknya, atau laki-laki yang tidak menghamilinya. Jadi misalnya ada laki-laki kasihan dia hamil, yang menghamili pergi entah kemana, boleh dia menikahi dengan perempuan yang hamil itu tadi. Dan ada juga yang kayak gini di masyarakat ada, yaitu tadi karena tidak ingin menanggung malu, bahkan agak ekstrim juga, hanya dibayar, bukan dibayar ya, diiming-imingi. Pokoknya kamu mau nikahi anak saya kasih kamu begini-begini. Itu kadang ada yang seperti itu. Itu menurut mazhab Syafi'i itu sah, boleh. Ya, boleh. Nah, yang tidak boleh itu menurut mazhab Hambali dan Maliki kalau nggak keliru. Saya kok agak lupa ya. Kemarin ingat, saya lupa. Sekarang lupa. Menurut mazhab Maliki dan Hambali mengatakan bahwa, atau menurut mazhab Hanafi, keliru ya. Yang tadi itu menurut mazhab Syafi'i dan Maliki. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan sah walaupun masih hamil.
sah nikahnya. Tapi menurut mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan perempuan yang hamil itu dianggap punya masa iddah, sama seperti orang yang menikah. Jadi ketika hamil punya masa iddah, sehingga ketika punya masa iddah berarti nggak boleh menikah, nunggu apa? Nunggu cerai dulu, nunggu habis dulu masa iddahnya, itu nunggu lahir. Baru kalau sudah lahir dia boleh untuk menikah. Nah, bagi yang mengatakan bahwa itu boleh menikah di masa hamil, mama tadi ya berzina terus cerai, terus menikah, berarti status anak yang lahir itu kan anak sah, teman-teman semuanya ya. Menurut mazhab Hanafi, kalau mengikuti, ini agak ribet juga. Menurut mazhab sahnya nikahnya ya sah. Tapi menurut mazhab Syafi'i, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu apa tadi? Tidak dianggap tidak berstatus nasab kepada ayahnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini menarik sekali, ini bukan menarik, ribet. Yang menarik plus ribet. Jadi kalau tadi saya bahas satu persatu dulu biar jelas. Kalau persoalan pernikahannya itu boleh, sah, boleh ya. Menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali nggak boleh. Nah, bagaimana dengan status anaknya sekarang? Jadi begini, perlu saya jelaskan dulu. Menurut mazhab Syafi'i, kalau anak itu hasil dari perzinahan, itu dianggap tidak punya status dengan ayahnya. Hanya status dengan ibunya. Jadi misal tadi ya, anaknya lahir tuh, hasil dari perzinahan itu lahir. Berarti status anak tadi bukan bernasab kepada ayahnya. Berarti kalau begitu wajib nggak si laki-laki tadi menafkahi anaknya? Ya nggak wajib, karena bukan ayahnya, bukan nasabnya, nggak wajib. Bahkan yang lebih ekstrim lagi dikatakan dalam mazhab Syafi'i, si bapak tadi, si ayah biologis, boleh menikahi ayah anak biologisnya itu tadi, yang hasil perzinahan itu tadi. Nah, ini unik ya. Jadi nanti judul sinetronnya, suamiku adalah ayah dari ibuku. Nah, kurang lebih seperti itu nanti ya. Kenapa? Boleh ya. Menarik juga dibuat judul sinetronnya. Suamiku adalah ayah dari ibuku. Jadi anak perempuan itu tadi yang hasil dari perzinahan, karena menurut mazhab Syafi'i tidak sah, tidak bernasab si anak perempuan itu tadi karena hasil perzinahan, maka otomatis boleh si bapak biologis tadi menikahi anak biologisnya itu tadi walaupun yang hasil dari perzinahan. Ini kan menarik sekali kalau dikaji nanti bagaimana pandangan medisnya. Apa ini enggak termasuk incest atau apa gitu. Makanya mazhab Hanafi mengatakan enggak boleh. Menurut mazhab Hanafi itu yang penting anak itu lahir ketika ayah ibunya sudah menikah, maka itu anak itu dianggap anak sah. Sehingga meskipun lahir dari perzinahan, yang penting ketika lahir sudah ayah dan ibunya menikah, nggak boleh ayah itu tadi menikahi anak biologisnya, itu nggak boleh. Nah, begitu ya, agak ribet tapi memang begitu aturannya. Oke, silakan bila ada yang mau komentar lagi. Ya, bagaimana dari pertanyaan saya runut ya dari Mbak Nimas Ayu dan Mbak Subaidah. Apakah sudah didapat poin dari pertanyaannya? Oke, sudah. Baik, terima kasih. Siap, ya monggo. Mungkin ada yang bertanya lagi dari rekan-rekan sekalian. Oh, nggih, Pak. Tadi itu yang putrinya Sayyidina Ali itu kalau bukan Sayyidah Umi Kulsum, Sayyidah Ruqayyah itu seingat saya, Pak. Kayaknya Umi Kulsum. Nggih, Umi Kulsum nggih. Ya. Kalau nggak ada kita tutup masalahnya. Nggih, baik. Nggih, sepertinya dari suara jenengan agak tidak enak badan ini. Agak. Nggih, baik. Mungkin karena belum ada yang bertanya lagi di forum ini, bisa dicukupkan. Tapi seperti biasa sebelum diakhiri mungkin ada closing statement dari Pak Holil selaku materi pada malam hari ini. Monggo. Oke. Hari ini kita membahas tentang izin pernikahan. Kalau kita simpulkan dari beberapa madhab itu tadi,
bahwa menurut saya apa yang disimpulkan oleh ulama di Indonesia, Nusantara, itu saya kira apa ya, menjadi hal yang kompromistik dari berbagai madhab. Jadi anak atau suami atau calon istri itu harus dimintai pendapat. Begitu juga walinya harus dimintai pendapat. Jangan sampai menikah tanpa ada restu orang tua. Begitu juga jangan sampai orang tua menikahkan anaknya tanpa ada restu dari kedua-duanya. Nah, salah satu konsep dalam dalam beragama itu kan bagaimana kita ihsan, berbuat baik. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, berbuat baik. Di antara berbuat baik itu apa? Orang tua yang memintai pendapat anaknya, begitu juga anaknya memintai pendapat orang tuanya. Makanya saya kira di Indonesia ini merupakan langkah kompromi dari para ulama dengan menggabungkan beberapa madhab demi kemaslahatan dari semua pihak. Ya, suami, istri, dan juga orang tua. Begitu juga nanti anak keturunan yang mau dilahirkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dan menjadi salah satu pembuka jalan kemudahan menuju surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dan respon dari diskusi baik dari Pak Holil maupun rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita berada di penghujung kajian. Seperti biasa, saya selaku moderator sebelum undur diri menyampaikan bahwa kajian ini bersifat rutin dan mungkin dari rekan-rekan sekalian bisa menginfokan kepada teman-temannya yang lain untuk juga bisa bergabung bersama kajian rutin pada setiap malam Selasa yang membahas tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia. Kitab Bidayatul Mujtahid dan buku yang ditulis oleh Pak Khonil. Baik, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah baik dalam ucapan maupun tindakan secara virtual. Akhirul kalam dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Sehat selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih izin keluar. Terima kasih, Pak.